Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasirin haqiminati wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang berbahagia pada hari ini, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan kajian kitab kuning, yaitu kitab Fathul Qarib, kitab fikih mazhab Syafi'i. Dan tema yang akan kita bahas pada sesi kali ini adalah tentang hukum-hukum sholat. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkami sholati utawi kitab nerangaken piro-piro hukume sholat. Wahia lan utawi salat lugatan ing dalam bahasa iku at-du'a wa syar'an ing dalam syara. Kama kaya barang qala kang wis ngendika sapa Ar-Rafi'i, Imam Rafi'i, iku aqwalun pira-pira ucapan wa af'alunan pira-pira penggawean muftatahatun kang den buka bit takbiri kelawan takbir, wa muhtatamatun lan den pungkasi bit taslimi kelawan salam. Bisyara itu kelawan piro-piro syarat maksusatin kang tertentu. Kitab menerangkan hukum-hukum sholat. Sholat secara bahasa artinya doa, dan secara syara sebagaimana pendapatnya Imam Rafi'i, yaitu segala jenis ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dengan pendapatnya Imam Rafi'i, yaitu segala jenis ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dengan as-sholawatu, kalimat as-sholawatul mafrudatu khamsun iku ana 5, yajibu wajib sapa kullun saben-saben minha saking sholawatul khamsah bi awalil waktu kelawan kawitane waktu, wujuban kelawan wajib, muwassa'an kang leluasa, ila an yabqa tumeka maring nyento tetep, minal waktu saking waktu apa ma barang yasa'u kang kemot apa ma ha ing waktu. Fayadiku mongko rupak apa waktu hina izin ing dalam nalikan iki. Salat yang diwajibkan bagi kita semua selaku umat Islam itu ada 5, di mana setiap orang Islam wajib melaksanakan pada waktu-waktu yang tertentu yang bisa leluasa untuk melaksanakannya hingga waktunya habis atau waktu selesai. Fayadiku hina izin. Nah, sholat yang 5 tadi, yang pertama adalah az-zuhru. Rupanya sholat zuhur ay sholatuhu tegese sholat zuhur. Qala dawu sapa Imam Nawawi summiyat diarani apa zuhur bizalika kalmukon zuhur li'annaha krasa tuhune zuhur iku zahiratun pertelo waston nahari ing dalam tengah-tengahe bengi. Yang pertama adalah sholat zuhur. Sholat zuhur sebagaimana pendapatnya Imam Nawawi dinamakan sholat zuhur karena sholat zuhur ini adalah sholat yang sangat jelas dilaksanakan di pertengahan siang. Nah, itu pendapat Imam Nawawi. Zahiratun waston nahar, itu jelas dilakukan di pertengahan siang. Wa awalu waqtiha lan utawi kawitane waktu zuhur iku zawalu aimailu syamsi, lengsere srengenge an wastis sama'i saking tengah-tengahe langit, la bin nazri ora kelawan ningali, linapsil amri kedua awak-awakan, jiwane awak-awakan, bal 5 barik
5 krono barang yazharu kang pertelalana kedua kita. Wa yu'rafu lan den arani apa zalikal mailu mengkonon mail itu condong bitahawuli zilli kelawan ngalihe ayang-ayangan ila jihatil masyriqi maring arahe wetan ba'da tanahi qasrihi ing dalam sawise tutuge cendeke zil ayang-ayangan allazi kang huwa kang utawi allazi iku huwa utawi allazi iku ghayatur irtifa'i syamsi katoge munjuke srengenge. Nah, sholat zuhur ini awal waktunya adalah semenjak atau dimulai sejak condongnya matahari ke arah barat. Ya. Dimulainya sholat zuhur adalah dimulai semenjak condongnya matahari ke arah barat, atau dalam pengertian lain adalah sejak bayang-bayang suatu benda itu bergeser ke arah timur. Nah, itu awal waktu zuhur. Jadi kita kalau dalam ilmu astronomi, termasuk yang di kitab-kitab fikih klasik dijelaskan bahwa untuk mengetahui waktu sholat itu bisa diamati dengan mengamati matahari, pergerakan matahari. Nah, ketika matahari menyinari suatu benda, maka akan timbullah bayangan, atau dalam bahasa Sundanya kalangkang. Nah, awal terbitnya matahari itu kan di arah timur. Berarti ketika menyinari benda itu nanti akan menciptakan kalangkang. Kalangkang itu bayangan. Nah, bayangannya maka sebelah barat. Kemudian terus matahari itu bergerak ke arah barat dari timur, ya, ini umpamakan ini mulai terbitnya timur terus ke arah barat, dan pas tengah-tengah langit atau tengah-tengah ubun-ubun kepala kita, ya, disitulah mulainya waktu zuhur. Dan kapan waktu zuhur itu? Pas tengah-tengah geser sedikit ke arah barat. Nah, ketika di tengah-tengah itu maka tidak ada bayangan benda. Karena jika matahari ada di tengah-tengah ubun-ubun atau pas di titik pusat tengah-tengah suatu benda, maka tidak akan menimbulkan bayangan. Jika bergeser sedikit ke arah barat, nah disitulah ada bayangan benda tadi yang mengarah ke arah timur. Nah, itu namanya awal waktu zuhur. Nah, sampai kapan? Nah, di sini dijelaskan wa akhiruhu lan utawi akhire waktu zuhur, ay waktu zuhri tegese waktu zuhur iku iza soro nalikane dadi opo zilu kulli syai'in ayang-ayang saban-saban suwiji-wiji iku mislahu padane syai' ba'da zili ay ghairi zili zawal tegese sawise liyane ayang-ayangane waktu zawal lengser. Akhir waktu zuhur itu apabila bayangan suatu benda panjangnya menyamai panjang benda tadi. Ya. Akhir waktu zuhur itu apabila bayangan suatu benda panjangnya menyamai panjang benda tersebut. Nah, gitu ya. Tadi dijelaskan bahwa ketika matahari pas di atas kepala kita, condong sedikit ke arah barat, maka bayangan benda yang disinari matahari tadi akan mengarah ke arah timur. Itulah masuk waktu zuhur. Terus matahari bergerak lagi ke arah barat. Nah, benda yang disinarinya
ketika bayangannya menyamai benda tersebut, maka itu menandakan waktu zuhur tadi sudah habis. Jadi jika bendanya ada tinggi sekitar 1 meter, tingginya 1 meter, ya, dan matahari ada di arah barat, menyinari benda tadi yang 1 meter tadi, dan bayangan benda tadi jika diukur tepat 1 meter, artinya sama dengan benda tadi, maka ini menandakan waktu zuhur telah habis. Itu ya, keterangannya begitu. Jadi kitab ini menerangkan waktu zuhur masih menggunakan metode astronomi, yaitu dengan mengamati pergerakan matahari. Oke ya. Wazilu lughatan as-satru taqulu ana fi zilli fulan ay satruhu wa laysa zilku adamu syamsi kama qad yatawamu. Bayangan itu secara bahasa artinya penutup, ya, atau tertutup. Cara bahasa artinya tertutup. Itu contohnya ana fi zilli fulan, saya ada dalam bayangannya fulan. Nah, bayangan itu ada karena ada cahaya yang menyinari suatu benda. Jadi adanya matahari. Kalau mataharinya tidak terlihat atau tidak bersinar karena tertutup awan, mendung, dan lainnya, maka bayangan juga tidak ada. Nah, contohnya bayangan lampu, ya. Ini ada bayangannya nih. Tuh, ya. Nah, seperti itu. Kama qad yatawahamuhu. Kita lanjutkan di lembaran selanjutnya, yaitu halaman 11. Geser kamera, mohon maaf ya, memakan waktu. Nah, sip, kita lanjutkan. Yakhluqullahu ta'ala li naf'il badin wa ghairihi. Dan bayangan itu adalah suatu yang Allah ciptakan untuk kemanfaatan badan dan lainnya. Jadi memang Allah ciptakan, bayangan itu adalah makhluk, ya. Wal asru, nah sekarang waktu asar. Wal asru tawi waktune salat asar ay salatuhu. Tegese salat asar wasumiyat lan diarani opo asar bizalika makon mazkur lima'as siratiha. Ya. Krono marake asar waktal gurubi ing waktu surup. Wa awal waktu halan tawi kawitane waktu asar iku ziyadatu nambah ala zilil misli ing atase ayang-ayangane padane benda. Yang kedua adalah sholat asar. Sholat asar dinamakan sholat asar itu karena sholat tersebut mendekati waktu menjelang terbenamnya matahari. Jadi limu'asorotiha waqtal ghurub. Jadi karena waktu asar itu mendekati waktu terbenam matahari, maka dinamakan sholat asar. Ya. Wa awal waktiha, awal waktunya sholat asar adalah bayangan yang tadi menyamai benda yang disinari matahari bertambah sedikit. Ya, jadi ketika matahari condong ke arah barat, nah bayangannya di sini menyinari, kalau bendanya 1 meter, maka bayangannya 1 meter itu akhir waktu zuhur. Ketika bayangan 1 meter, benda 1 meter, bayangannya 1 meter 5 cm misalkan, maka ketika sudah bertambah, itu menandakan awal masuk waktu asar, seperti itu. Ya, jadi bedanya sedikit sekali antara akhir waktu zuhur dengan awal masuk waktu asar. Jadi bedanya sedikit. Dalam arti kata, ketika akhir waktu zuhur, maka masuklah waktu asar.
Ya. Walil asri lan iku kedua salat asar khamsatu awqatin utawi 5 pira-pira waktu. Ahaduha utawi salah sijine khamsa iku waktul fadilah, waktu utama. Wa huwa utawi waktu fadilah iku fi'luha ngelakoni waktu fadilah iku awalul waktu kawitane waktu. Nah, waktu asar ini memiliki 5 jenis waktu. Salat asar memiliki 5 jenis waktu. Yang pertama adalah dinamakan waktu fadilah, waktu utama seorang melaksanakan sholat asar. Kalau zuhur tadi ya waktu fadilah awal gitu ya, seperti itu. Tapi tidak diperinci kalau sholat zuhur. Kalau sholat asar di sini diperinci ya. Waktu fadilah yaitu kapan? Yaitu melaksanakan sholat asar pada awal waktu, yaitu ketika tadi azan ya, kemudian dia sholat sunnah dan langsung sholat asar. Nah, kalau sekarang asar itu perkiraan pukul 15.20 menit, ya berarti waktu fadilahnya adalah 15.25 menit ya. Ketika setelah selesai azan, kemudian sholat sunnah asar qobliyah ya, boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Nah, dilanjutkan dengan sholat asar. Itu masuk waktu fadilah, waktu utama, di mana pahalanya sangat besar. Nah, yang kedua wasani laun tawi kang kaping pindo iku waktul ikhtiar, waktu senggang. Ikhtiar itu bebas ya. Wasyarolan aweh weruh lahu kedua waktu ikhtiar sopal musonif kiai musonif bikaulihi kelawan dawuhe kiai musonif. Nah, kiai musonif menjelaskan waktu ikhtiar itu waktu apa. Wa akhiruhu lan tawi akhire waktu ikhtiar fil ikhtiaring dalam waktu ikhtiar ila zilil mislaini tumeka maring ayang-ayangan pada rong kali lipat. Nah, waktu ikhtiar ini tadi setelah waktu utama ya, misalkan tadi waktu utamanya mulai kalau asar jam 3:30 ya, waktu utama sampai jam 3:30 sampai jam 4-an. Iya betul, ini kitab Fathul Qorib Kang Iman Cahya ya. Misalkan sampai jam 4-an ya, itu waktu fadilah. Kemudian setelah waktu fadilah maka waktu ikhtiar, waktu luang. Artinya bebas orang mau melaksanakan sholat asar dan waktunya itu lama. Ya, kita anggap saja ya, karena ini tidak dijelaskan jamnya, tapi di sini kriteria saja. Misalkan dari jam 4 waktu ikhtiar itu sampai jam 5:30 ya, atau 17:30 sampai 5:30. Karena di sini dijelaskan wa akhiruhu fil ikhtiyari ila zilil mislain. Akhir waktu ikhtiar itu sampai bayangan suatu benda lebih panjang 2 kali lipat daripada benda tadi. Karena matahari terus condong ke arah barat mau terbenam, maka ketika menyinari benda yang panjangnya 1 meter, nah bayangannya itu ada 2 meter. Nah, itulah akhir waktu ikhtiar, waktu senggang ya. Kemudian setelah waktu ikhtiar masuklah waktu jawaz. Wasali sulang tawi kang kaping telu iku waktul jawazi, waktu jawaz. Wasyara lan aweh warsapa ki musonif lahu kode waktu jawaz biqaulihi kelawan dawuhe musonif. Wa fil jawazi lan ing dalam waktu jawaz ila ghurubi syamsi tumeka maring surupe srengenge. Nah, kita ambil contoh jam ya. Misalkan tadi bayangannya menyamai 2 kali lipat panjang suatu benda yang disinari matahari, itu menandakan akhir waktu ikhtiar. Sudah warning tuh, sudah lampu kuning, sudah hati-hati. Kita ambil contoh misalkan 5:30 sore ya, itu akhir waktu ikhtiar. Nah, dari 5:30 sampai jam 6, misalkan maghribnya jam 6 pukul 18,
Maka dari setengah 6 sampai jam 6 sore itu adalah waktu jawaz. Artinya masih boleh melaksanakan sholat asar. Ya. Nah, perkiraan kalau sholat asar dilakukan dengan gerakan dan bacaan yang cepat itu perkiraan 5 menit, ya berarti masih bisa untuk waktu setengah jam tadi. Dari setengah 6 sampai jam 6 sore. Artinya masih jawaz. Walaupun kalau kita lihat di langit itu sudah mulai gelap, ya, sudah mulai kemerah-merahan atau kekuning-kuningan, ya, bukan lagi cahaya matahari, tapi sudah redup cahaya mataharinya, berganti ke merah-merahan, nanti ujungnya ke kuning-kuningan. Apa ke kuning-kuningan dulu, mohon maaf, kemudian ke merah-merahan, kemudian gelap, seperti itu. Nah, yang keempat, warrobi utawi kang kaping papat iku waktu jawazin, waktu jawaz bila karohatin kelawan ora makruh. Wahwa utawi jawaz bila karoha iku min masiri zilli mislaini, saking dadine ayang-ayangane iku mislaini rong kali lipat pada ne ilal ispirori tumeka maring kuning-kuningan, kekuning-kuningan cahaya matahari. Nah, yang keempat adalah waktu jawaz bila karoha, belum masuk makruh, artinya sudah mulai waktu terbenam matahari nih. Nah, ini waktu jawaz bila karoha. Kapan itu waktu jawaz bila karoha? Yaitu dimulai sejak panjang bayangan suatu benda yang 2 kali lipat dari benda asalnya itu sampai warna langit kekuning-kuningan. Jadi kalau kekuning-kuningan diperkirakan sudah sebentar lagi mau terbenam matahari tuh. Nah, ini sudah sangat hati-hati sekali, artinya sudah mau habis waktu asarnya. Artinya mataharinya sudah mau tenggelam sedikit lagi. Ya. Tapi masih boleh melaksanakan sholat asar. Ya, jadi jangan putus asa walaupun sudah kekuning-kuningan. Ketika belum melaksanakan sholat asar, sholat aja dulu. Ya, jangan sampai tanggung lah, nanti aja dikodok aja habis maghrib. Nah, itu bahkan lebih parah, nanti timbulnya at-tahawun atau sengaja, ya, atau menganggap enteng. Itu tidak benar dan itu berdosa. Jadi walaupun matahari kekuning-kuningan warna langitnya, ini masih boleh melaksanakan sholat asar. Sudah lampu merah kedip-kedip, sebentar lagi lampu kuning kedip-kedip, sedikit lagi lampu merah, ya. Wal khamisu, dan yang kelima iku waktu tahrim, waktu haram. Wahwa uti waktu tahrim ku takhiruha, ngahirakan sholat asar ila an yabqa tumeka maring nyento tetap minal waktu saking waktu apa ma waktu la yasau kang ora kemot apa waktu ha ing sholat. Nah, yang terakhir adalah waktu tahrim, waktu haram melaksanakan sholat asar. Nah, waktu tahrim ini adalah dimana ketika melaksanakan sholat asar itu sudah tidak mencukupi untuk melaksanakan sholat asar secara keseluruhan. Ya, misalkan sholat asar itu kita tahu adalah sebanyak 4 rakaat. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru 1 rakaat sudah maghrib. Nah, itu namanya waktu tahrim. Ya, artinya dia sudah lampu merah, baru lampu merah, ya. Ketika takbiratul ihram masih waktu asar, tapi ketika rakaat kedua, ketiga, dan keempat sudah masuk waktu maghrib. Namanya waktu tahrim. Waktu dimana ketika melaksanakan sholat itu tidak cukup untuk melaksanakan seluruh rakaat tadi. Nah, tetap ini sudah berdosa, ya, ketika melaksanakan sholat waktu tahrim ini. Tapi masuk kategori melaksanakan sholat asar, karena takbiratul ihramnya ada di waktu asar.
Ya, ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Nauzubillahi min zalik ya. Nah, itu adalah jenis-jenis waktu yang dimiliki oleh sholat asar. Ada 5 jenis waktu. Oke, selanjutnya adalah sholat maghrib. Wal maghribu lan utawi sholat maghrib ay sholatuhu tuha tegese sholat maghrib wasumiyat lan diarani apa maghrib bizalika kalam mengkon-mengkonon maghrib li fi'liha krono ngelakonine sholat maghrib waktal ghurubi ing dalam waktu surub. Nah, sholat wajib yang ketiga adalah sholat maghrib. Dinamakan sholat maghrib karena melakukan sholat maghrib tersebut pada waktu terbenam matahari. Jadi terbenam itu bahasa Arabnya gurub. Ya. Nah, gurub ada persamaan bahasa dengan maghrib. Tuh. Jadi dinamakan maghrib karena melaksanakan sholatnya itu di waktu gurub, di waktu terbenam. Wa waktu lan utawi waktune sholat maghrib iku wahidun anasiji. Wa huwa lan utawi siji ku ghurubu syamsi surupe srengenge ai bi jami'i farsiha kelawan sekabehane bagiane srengenge wala yadurulan ora melarati apa baqa usyi'ain tetepe cahaya ba'da ing dalam sawise ghurub. Waktu sholat maghrib itu hanya ada satu. Ya, waktu sholat maghrib itu hanya ada satu. Di sini satu ya, yaitu dimulai ketika terbenamnya matahari. Jadi bahasa singkatnya, bahasa simpelnya adalah ketika habis waktu asar maka mulailah waktu maghrib. Jadi terus disusul berturut-turut. Habis waktu zuhur mulai waktu asar. Habis waktu asar mulai waktu maghrib. Nah, waktu maghrib yaitu terjadi ketika terbenamnya matahari. Yaitu semua elemen matahari bulatnya itu terbenam semua. Walaupun masih ada cahaya-cahaya yang bersinar. Yaitu masih, kalau kita amati langit itu ketika terbenam matahari itu langit masih berwarna merah seperti itu ya, atau kemerah-merahan, kuning, jingga, kalau bahasa kitanya sih jingga ya. Nah, artinya belum gelap. Terbenamnya matahari itu langit belum gelap, masih warna jingga. Nah, seperti itu. Wa bimiqdari ma yu'azinu syakhsu wa yatawaddu lan kelawan kira-kirane barang yu'azinu azan sapa syakhsu awak-awakan wa yatawaddu lan wudu sapa awak-awakan aw yatayammamu atawa tayammum wa yasduru lan nutupi sapa awak-awakan al aurata ing aurat wa yuqimu lan ngadeg sapa awak-awakan as-sholata ing salat wa yusolli lan salat khamsa rakaatin kelawan 5 piro-piro rakaat. Nah, ada lagi yang berpendapat bahwa waktu maghrib itu sekiranya atau perkiraan orang itu azan, setelah azan dia berwudu atau tayamum, setelah wudu kemudian dia berpakaian menutup aurat, setelah menutup aurat kemudian dia hendak melaksanakan sholat berdiri dan sholat 5 rakaat. Nah, 5 rakaat ini tidak dijelaskan apakah 2 rakaat sunnah qabliyah maghrib dulu atau 3 rakaat maghrib kemudian 2 rakaat sunnah ba'diyah. Jadi yang penting 5 rakaat ya. Nah, setelah itu selesai waktu maghrib. Ini menurut pendapat yang satu ya. Jadi waktu maghrib sangat singkat sekali sampai diistilahkan waktu maghrib itu saking singkatnya perkiraan orang itu azan, berwudu atau bersuci, kemudian berpakaian, kemudian mendirikan sholat
dan sholat sebanyak 5 rakaat. Nah, itu saking singkatnya waktu maghrib. Wa qalu bimikdarin ila akhiri sakitun fi ba'di nusakhil madi. Fa inin qada al miqdarul madhkur khajara waktuha. Jika sudah selesai perkiraan yang tadi diilustrasikan sampai sholat 5 rakaat, maka selesailah waktu maghrib. Ini menurut pendapat kaul jadid. Kaul jadid itu kaul yang terbaru. Wal qadim, adapun kaul yang terdahulu, kaul jadid wal qadim. Adapun Imam Nawawi, ya, kalau tadi kaul jadid wal qadim. Adapun Imam Nawawi mengukuhkan suatu pendapat bahwasanya anna waqtaha satuhune waktu maghrib iku yamtaddu berlangsung ila maghribis syafaqi maring surupe mega al-ahmari kang abang. Akan tetapi Imam Nawawi mengukuhkan suatu pendapat bahwasanya waktu maghrib itu terus berlangsung sampai terbenamnya mega merah. Ya, sampai terbenamnya mega merah. Nah, kalau kita di sini khususnya di daerah saya di Cirebon atau di Indonesia, ya, untuk melihat mega itu bisa terjadi, bisa juga susah, karena langitnya itu ya tidak semudah langit yang dilihat di padang pasir, ya, seperti itu. Sehingga untuk melihat mega ini kan berarti berakhirnya waktu maghrib. Diperkirakan kalau kita melihat langit pas jam 7 malam atau pukul 19, itu kita melihat gelap langit itu. Ya. Nah, terus mega merah itu dari mana? Ya, di tempat-tempat yang terbuka seperti padang pasir dan cuacanya itu cerah. Sehingga untuk melihat atau mengamati pergerakan matahari atau pergerakan langit itu bisa dilakukan dan bisa menentukan waktu-waktu sholat. Ini adalah metode zaman dulu seperti itu. Adapun metode sekarang dengan alat-alat yang canggih modern, ya, ada teropong, ada falak, ilmu falak, ya, sehingga menghasilkan produk yaitu kalender atau waktu-waktu sholat. Nah, kita zaman sekarang sudah canggih untuk menentukan waktu sholat, tinggal lihat kalender saja, lihat jadwal imsakiyah seperti itu, ya. Nah, tetap kita juga harus mempelajari metode dengan menggunakan ilmu-ilmu astronomi ini, ilmu matahari, ya. Nah, selanjutnya wal isya. Adapun sholat isya bikasril aini kelawan ngasrahaken aine mamdudan hale dibawa baca dawa iku ismun aran di awwali zalami, kedua kawitane peteng. Wasumiyat lan diarani apa salatu salat bizalika kelawan salat isya li fi'liha krana agawene salat isya fihi ing dalam waktu peteng. Nah, kemudian salat wajib berikutnya adalah salat isya dengan dikasrohkan ainnya jadi ai, ya, dan dibaca panjang syaknya, mad wajib muttasil, ya. Kalau dalam ilmu tajwid ini namanya mad wajib muttasil. Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka ini dinamakan mad wajib muttasil, dan cara membacanya adalah dibaca panjang sebanyak 5 harokat atau 5 ketukan atau 2,5 alif. Nah, itu dalam ilmu tajwidnya begitu. Mamdudan artinya dibaca panjang. Nah, pengertian secara bahasanya, isya adalah awal waktu gelap, awal kegelapan. Nah, dinamakan sholat tersebut dengan sholat isya karena melakukan sholat isya
di waktu gelap. Ya, itu pengertiannya. Wa awal waqtiha lan utawi kawitane waktu isya iku iza ghaba nalikane surup opo asyafaku mega al ahmaru kang abang. Awal waktu melaksanakan sholat isya yaitu apabila terbenamnya mega merah. Ya, tadi mega merah itu menandakan terbenamnya mega merah menandakan akhir waktu maghrib dan awal masuk waktu isya. Ya, ketika terbenam mega merah berarti akhir waktu maghrib dan awal waktu isya. Wa amal baladulan anapun utawi negara allazi kang la yagibu kang ora surup fihi ing dalam negara opo asyafaku mega. Fa waktul isya mangko utawi waktune isya fi haqqi ahli ing dalam hakke pemerintah negara an yamdiya nyentok lewat ba'dal ghurubi ing dalam sakwise surup apa zamanun mangso yagibu kang surup fi ing dalam zaman apa syafakun mega akrobul baladi kang leuwih parek-parek ke negara ilahi maring ahli balad. Nah, negara atau wilayah yang tidak bisa mengamati terbenamnya mega merah, ya, maka ketetapannya, keputusannya itu melalui pemerintah setempat, ya, badan otoritas yang menangani waktu sholat dengan cara mengamati wilayah atau negara yang paling dekat dengan wilayah tersebut, di mana wilayah yang berdekatan tadi terjadi atau bisa diamati terbenamnya mega merah. Jadi negara yang tidak bisa mengamati terbenamnya mega merah, maka lihat negara tetangga. Kalau negara tetangga bisa mengamati terbenamnya mega merah, maka dia mengikuti negara tetangga dalam hal penentuan awal waktu isya. Tuh, seperti itu ya. Walahalan iku kedua isya iku waktani utawi waktu loro ahaduhuma utawi salah sijine waktani iku ikhtiarun waktu ikhtiar wa syaralan aweh warulahu kedua waktu ikhtiar sopwal musannifu ki musannif fi qauli kelawan dawuh musannif. Dan waktu isya ini memiliki klasifikasi waktu yaitu sebanyak 2 jenis waktu. Jadi kalau isya punya 2 jenis waktu. Ya. Wa akhiruhu. Nah. Lan utawi akhir isya yang tadu iku berlangsung fil ikhtiar ing dalam waktu ikhtiar iku ila sulusil laili tumeka maring sepertelune bengi. Wasani lan utawi kang kaping pindho iku jawazun waktu wenang wasyara lan aweh warulahu kedhe waktu jawaz bi qauli kelawan dawuh musannif. Akhir waktu isya berakhir dalam waktu ikhtiar ya, berlangsung sampai 1/3 malam. Jadi tadi ya, ketika waktu isya awalnya itu adalah ketika terbenamnya mega merah. Terus misalkan kita umpamakan waktu isya sekarang adalah 7:30 malam ya, atau pukul 19.20-an. 7:30 lah kita umpamakan ya biar gampang. Ketika waktu isya mulai maka itu awal waktu isya adalah waktu fadilah. Tetap setiap awal waktu sholat itu adalah waktu fadilah, waktu yang utama. Tuh. As-sholatu fi awwali waktiha, itu waktu utama, itu sangat besar pahalanya jika dilaksanakan sholat. Berlangsung terus waktu isya itu dari 7:30 terus jam 9, 10, 11, 12. Kalau 12 itu kan atau pukul 24.00 itu adalah pertengahan malam.
Nah, ini di sini dijelaskan bahwa waktu isya, waktu ikhtiarnya itu sampai sepertiga malam. Nah, sepertiga malam berarti bisa kita perkirakan kalau awal malamnya pukul 18 atau jam 6. Nah, sepertiganya itu sekitar jam sekitar jam 3 ya, atau jam 2-an. Tuh. Jam 2-an setengah 3 itu sepertiga malam. Nah, akhir waktu ikhtiar sholat isya sampai sepertiga malam. Tuh ya, sampai jam setengah 3 atau sampai jam 3 malam. Nah, yang kedua, jenis-jenis waktu isya adalah waktu jawaz, waktu yang boleh. Nah, pengarang kitab menjelaskan waktu jawaz yaitu dengan perkataannya wafil jawazi lan ing dalam waktu jawaz ila tulu'il fajri tumeka maring metune fajar asani kang kaping pindho ai as-shadiq tegese fajar shadiq wa huwa utawi fajar shadiq wal mutasyiru kang mentereng apa du'uhu cahayane fajar shadiq mu'taradon hale berkilaunya itu mu'taradin itu ya, terpelantang secara luas bil ufuqing dalam ufuk. Wa amal fajrul kadzibu anapun tawi fajar kadzib fayatlu mongko iku metu apa fajar kadzib qabla zalika ing dalam sadurunge fajar shadiq la mu'taradon ora meluas bal mustatilan balik memanjang zahiban halelunga atau ilang fis sama ing dalam langit summa yazul mongko nuli ilang wa ta'aqabalan nyertani hu ing fajar kadzib apa zulmatun petang. Nah, kita di sini. Kemudian waktu jawaznya sholat isya itu mulai dari sepertiga malam sampai terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu fajar yang kedua. Jadi ada dua fajar. Yang pertama adalah fajar yang pertama yang dinamakan fajar kadzib. Nah, yang kedua fajar shadiq. Nah, fajar shadiq ini adalah pengertiannya adalah sinar yang pancarannya terpelantang secara luas di sebelah timur ya. Jadi keluar sinar fajar yang cahayanya itu terpelantang luas sampai ke ufuk sebelah timur. Nah, sebelum fajar shadiq ini terbit dulu fajar kadzib. Nah, kalau fajar kadzib yaitu pancaran cahayanya tidak memancar luas, tapi hanya memanjang saja, kemudian ke langit ya, memanjang ke langit, kemudian seketika hilang dan setelah itu gelap. Nah, itu fajar kadzib ya. Wala yata'allaqu bihi lan ora gumantung bihi kelawan fajar kadzib apa hukmun hukum. Dan pada fajar kadzib ini itu tidak ada ikatan hukum apapun. Artinya itu hanya fajar, kalau ada istilah lain adalah fajar yang diciptakan oleh setan untuk mengelabui manusia, seorang muslim, untuk mengelabui apakah waktu sholat subuh sudah tiba atau waktu sholat isya sudah berakhir atau belum ya. Jadi waktu jawaz ini artinya orang masih boleh melaksanakan sholat isya yaitu sampai terbit fajar shadiq ya, seperti itu ya. Sampai mana tadi? Wa zakara Syekh Abu Hamid anna lil isya waktu karohatin. Syekh Abu Hamid mengatakan bahwa isya juga memiliki waktu makruh, waktu yang dibenci untuk dilakukan sholat isya. Apa itu?
iku mak barang bainal fajraini kang ana ing dalam fajar loro. Nah, waktu makruhnya sholat isya yaitu sholat yang dilaksanakan ketika di antara dua fajar, yaitu fajar kazib dulu kemudian fajar sodik, ya. Itu waktu makruh. Jadi fajar sodik ini berakhirnya sholat isya dan menandakan awalnya sholat subuh, ya. Itu fajar sodik, ya. Kemudian wasubhulan utawi sholat subuh. Ai sholatu tegas sholat subuh, wahwa utawi sholat subuh logatan dalam bahasa iku awalun nahari, kawitane awan. Wasumiyat lan diarani opo as-sholatu sholat bizalika kalem kono subuh li fi'liha krono agawane sholat subuh fi awalihi ing dalam kawitane awan. Dan terakhir yang kelima adalah sholat subuh. Nah, sholat subuh secara bahasa adalah awal siang. Jadi secara bahasa artinya subuh adalah awal mula siang, ya, permulaan siang. Nah, dinamakan sholat tersebut dengan nama sholat subuh karena sholat tersebut dilakukan di awal siang atau awal hari. Tuh, ya. Jadi perbedaan kalender Hijriyah dengan kalender Masehi ini dari keterangan ini bisa kita ketahui bahwasanya kalau kalender Hijriyah, kalender Islam, awal hari itu dimulai ketika waktu maghrib, ya, itu awal hari, ya, dihitung mulai tanggal 1 Hijriyah atau 1 bulan-bulan kalender Hijriyah itu dimulai pada waktu maghrib, terus diakhiri dengan akhir waktu asar. Itu kalender Hijriyah. Kalau kalender Masehi menentukan awal hari itu dimulai pukul 00.00, ya, 00.01 atau tengah malam itu sudah berganti hari, berakhir sampai 24 jam. Perbedaan cara menghitung hari kalender Hijriyah dengan kalender Masehi, ya. Oke. Nah, kemudian walaha lan iku kedua sholat subuh iku kal asri kaya sholat asar. Khamsatu awqatin kal asri kaya sholat asar, khamsatu awqatin utawi 5 piro-piro waktu. Nah, sholat subuh ini sama dengan sholat asar, yaitu memiliki 5 jenis waktu. Apa saja? Ahaduha utawi salah sijene 5 iku waktul fadilah, waktu utama. Wahwa utawi waktu fadilah iku awalul wakti, kawitane waktu. Nah, sholat subuh memiliki 5 jenis waktu. Yang pertama adalah waktu fadilah. Apa itu waktu fadilah? Yaitu melaksanakan sholat subuh pada permulaan waktunya, ketika azan, kemudian bersuci, setelah bersuci sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, kemudian melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. Nah, inilah waktu fadilah, waktu utama. Nah, wasani lan tawi kang kaping pindho iku waktul ikhtiar, waktu ikhtiar, waktu luang. Wa zakara lan nuturhu ing waktu ikhtiar sopol musonifu ke musonifi kauli ing dalam dawuhe musonif wa awwalu waktiha utawi kawitane waktu subuh iku tulu'ul fajrisani, metune fajar kang kaping pindho ai fajar sodik. Wa akhiruhu lan tawi akhire waktu subuh fil ikhtiari ing dalam waktu ikhtiar ilal isfirori iku maring cahaya kekuning-kuningan matahari. Wahwa atau isfiror ikwal ido atau cahaya. Nah, waktu ikhtiarnya sholat subuh yaitu semenjak awal waktunya adalah ketika terbitnya fajar sodik, dan akhirnya dalam waktu ikhtiar adalah sampai matahari belum terbit tapi sudah langit itu sudah muncul cahaya kekuning-kuningan.
itu waktu ikhtiar. Kalau kita umpamakan sekarang subuhnya itu pukul berapa? Pukul 4 ya, 4:15 menit. Itu mulai gelapnya hilang. Mulai gelapnya hilang itu diperkirakan pukul setengah 6 atau jam 5:15 menit itu gelapnya sudah hilang. Di DKI 425 ya, betul ya. Di Cirebon ya tidak jauh berbeda dengan DKI. Nah, kita umpamakan saja ya biar gampang ya. Jadi waktu ikhtiar itu waktu luang, waktu bebas bahasa gampangnya sih ya. Sampai langit itu mulai muncul cahaya kekuning-kuningan. Jadi sudah mau terbit tuh, itu waktu ikhtiar, masih boleh melakukan sholat subuh. Nah, jam 5 lah kalau sekarang itu jam 5:10 menit itu sudah langit sudah mulai kuning ya, sudah mulai terang dan gelapnya pagi itu sudah mulai hilang. Nah, setelah waktu ikhtiar maka masuklah waktu berikutnya yang ketiga adalah wasalis utawi kang kaping telu iku waktul jawaz, waktu wenang. Wa syaralan awi warulahu kedai waktu jawaz sopal musonif ki musonif bi kauli kelawan dawuh musonif. Wa fil jawazi lan ing dalam waktu wenang ai bi karahatin kelawan makruh ila tulu'i syamsi tumeka maring metune srengenge. Nah, yang ketiga, waktu yang masih boleh melakukan sholat subuh tapi sudah warning, sudah mulai hati-hati adalah setelah waktu ikhtiar tadi, setelah langit mengeluarkan cahaya kekuning-kuningan, itu masih boleh sholat sampai terbitnya matahari ya. Jadi sebenarnya masih boleh sholat ketika langit mengeluarkan cahaya kekuning-kuningan. Selama belum terbit maka masih boleh sholat subuh ya. Tapi hukumnya makruh di sini bikarohatin. Artinya makruh ya, dibenci, tidak disenangi oleh syariat ya. Tuh. Ya diusahakan waktu subuh kalau mentok-mentoknya juga kalau kita ya diusahakan ya jam 5 lah. Itu udah telat banget itu. Jangan sampai di cahaya sudah kuning gitu tuh. Walaupun masih boleh tapi hukumnya makruh. Arti kata makruh adalah dibenci. Tapi masih sah sholat subuhnya. Ya, kita supaya jelas. Jadi sholatnya sih sah tapi dibenci. Nah ini. Kemudian masuk lagi warrabi'u lan utawi kang kaping papat iku jawazun wenang bila karohatin kelawan orang makruh ila tulu'il humrati tumeka maring metune abang-abangan ya. Jadi yang keempat adalah waktu jawaz bila karoha, itu sampai keluar kalau sudah ke kuning-kuningan itu biasanya ke merah-merahan langit itu sebelum terbitnya matahari itu ya. Ini sudah warning sekali nih, sudah mau lampu merah. Ini harus sangat hati-hati. Kalau ibarat kata bangun pada waktu ini ya sudah wudhu saja, wudhunya juga yang wajib-wajib saja basuhnya, yang lima basuhan tadi yang wajib, saking mepetnya waktu. Nah, sudah warning sekali. Atau nggak usah mandi dulu, nggak usah bersih-bersih badan yang lain dulu. Yang penting badan tidak ada najis, wudhu, kemudian sholat. Sehingga tidak masuk waktu yang kelima. Nah, ini sangat warning ya. Sangat peringatan sekali. Wanti-wanti bahasa Sundanya. Nah, selanjutnya wal khomisulan utawi, sebentar ya. Nah, selanjutnya wal khomisu
yang terakhir dari waktu subuh iku waktu tahrimin waktu haram wa huwa tawi waktu tahrim iku takhiruha ngahirakeun salat subuh ila an yabqa tumeka maring tetep minal waqti saking waktu apa waktu la yasau kang ora kemet apa maha ing salat. Ya. Yang kelima adalah waktu tahrim, waktu haram. Waktu haram ini adalah melaksanakan sholat subuh sampai tidak mencukupi untuk menyelesaikan sholat subuh. Misalkan ya, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sholat subuh kan 2 rakaat. Baru Allahu Akbar, baru rakaat pertama itu matahari sudah terbit. Nah ini rakaat keduanya berarti ketika matahari sudah terbit. Nah ini namanya waktu haram. Ya, takbiratul ihramnya masih waktu subuh, rakaat 1 masih waktu subuh, rakaat keduanya sudah terbit matahari. Artinya waktu ketika melaksanakan sholat subuh itu tidak cukup untuk dilaksanakan. Nah terus bagaimana? Ya haram, artinya dosa, sudah tercatat dosa, tapi sholatnya dianggap sholat subuh karena takbiratul ihramnya masih ada di waktu subuh. Nah ini penting kita mengetahui jenis-jenis waktu ini, apalagi 2 waktu tadi, yaitu waktu sholat asar dan waktu sholat subuh, sehingga tidak ada keraguan dalam diri kita ketika melaksanakan sholat. Kalau sholat asar selama matahari belum terbenam, maka boleh melaksanakan sholat asar. Jika sholat subuh, jika selama matahari belum terbit, maka boleh melaksanakan sholat subuh. Ya, itu secara singkatnya atau kesimpulannya. Izin bertanya Kang Ustadz, waktu jam berapa aja dan kajian kitabnya apaan? Khusus fikih aja atau beda-beda waktu live-nya? Oh ya. Terima kasih Kang Esmel 38 saudaraku ya. Alhamdulillah kajian kitab kuning untuk sementara ini masih belum bisa menentukan live TikToknya ya. Tapi biasanya dilaksanakan setiap hari Senin sampai hari Jumat. Setiap hari Senin sampai hari Jumat. Adapun jamnya itu diperkirakan mulai jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Itu biasanya begitu. Adapun saya belum bisa menentukan waktu jamnya ya dan jadwalnya karena masih menyesuaikan dengan agenda-agenda yang masih berbarengan. Tapi biasanya mulai jam 10 sampai jam 12 dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Adapun kajian kitab yang dikaji sementara ini masih 2 kitab, yaitu kitab Fathul Qorib, yaitu kitab fikih yang berhaluan mazhab Syafi'i, dan yang kedua kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah, yaitu kitab akhlak tasawuf yang masih berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kitab akhlak tasawuf ini berisi tentang hadis-hadis Nabi, kemudian cerita-cerita dari para sahabat, para ulama-ulama yang bisa dipertanggungjawabkan. Sementara itu dulu Kang, adapun setelah kitab ini selesai atau khatam, insya Allah akan beralih ke kitab fikih yang selanjutnya, yaitu kitab Fathul Mu'in. Itu rencana ya. Adapun tema-tema yang lainnya seperti kajian tafsir, hadis, atau ilmu bahasa masih dalam rencana, mudah-mudahan bisa direalisasikan. Nah, kita mulai dengan kitab fikih dulu. Semoga bermanfaat, itu saja. Jadi sudah selesai ya. Sesi ini kita menerangkan jenis-jenis sholat wajib beserta waktu melaksanakan sholat wajib. Semoga bermanfaat
dan terima kasih yang telah bergabung dan juga yang memberikan bisyarah. Semoga berkah, sehat selalu kita semua, dan sampai jumpa pada sesi berikutnya. Sesi berikutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat wajibnya sholat. Dan bagi yang ketinggalan atau mau menyaksikan kembali tayangan ini, insya Allah akan di-upload ulang video live TikTok ini di story TikTok ya. Akan saya upload ulang atau di channel Facebook dengan nama Kitab Kuning, dan juga di channel YouTube yang alamatnya ada di profil TikTok dengan alamat Ade Komaruzaman. Terima kasih dari saya, mohon maaf barangkali banyak kekeliruan, mohon dikoreksi supaya saya tidak salah berkelanjutan, dan terima kasih ya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.